Kemudian saya masuk ke aspek sales and marketing. Nah, sales and marketing. Bapak Ibu, saya jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa perusahaan yang memiliki diferensiasi, keunggulan, ya, memiliki tim penjualan yang agresif, itu dampak krisis memang berdampak, tetapi tidak separah yang tidak memiliki diferensiasi atau dia adalah komoditi, sehingga di switching oleh perusahaan atau produk kompetitor, akhirnya dia menjadi tidak ada nama. Walaupun nanti saya akan cerita sedikit bagaimana how to building trust, bukan hanya offline ya Pak ya, kita harus omnichannel, segala lini, segala media kita harus gunakan, online, banyak macam-macam yang kita bisa gunakan untuk membantu perusahaan bisa menjadi maju dan berkembang. Nah, saya melihat beberapa diferensiasi itu adalah cara pelayanan kita bisa kita difference, membuat customer menjadi happy, menjadi solusi, ya seperti Connectpedia juga sama ya. Walaupun pandemik ini dilakukan, ya kita harus care kepada customer, klien kita melalui webinar, personal meeting, atau personal coach seperti itu. Bagaimanapun ya kita care kepada customer dengan value yang bagus, tidak semua klien kita atau customer kita akan meninggalkan kita. Ingat Bapak Ibu, yang meninggalkan kita tidak selamanya adalah harga. Yang meninggalkan kita adalah majority, saya melihat adalah the service yang jelek sekali. Service yang jelek membuat customer menjadi tidak nyaman sehingga dia enggan berhubungan dengan kita. Customer akan menjadi partner. Saya bisa melihat, walaupun di era pandemi ini, klien saya ada beberapa yang sudah mereka ya terdampak, tapi sebagian besar saya masih harus bersyukur. Saya masih bersyukur sebagian besar itu ya masih saya bisa berhubungan baik, memberikan solusi. Dan saya harus kreatif memberikan ide-ide dan kemudian kreatif memberikan konten-konten kepada mereka, baik offline maupun online, sehingga setidaknya membantu mereka di dalam melayani customer, solusi kepada customer, dan omset mereka itu tidak terdampak atau depresiasi yang sangat besar sekali ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke building trust. Kita memiliki produk diferensiasi yang kuat. Produk yang tidak kuat itu pasti akan kacau. Nah, ada satu klien saya di Bekasi, dia jual mesin yang sangat luar biasa, supplier ke Indofood, orang tua grup, dan macam-macam. Termasuk untuk industri food and beverage, mesin ini yang paling besar. Sampai sekarang ya dia berhubungan dan melakukan instalasi mesin, tapi dengan prosedur COVID ya Pak ya. Prosedur COVID yang harus ditaati, dan engagement customer itu masih bagus. Karena perusahaan ini kenapa tidak berdampak sama sekali? Dia jualan mesin untuk food and beverage packaging, namun secara service level itu sangat bagus sekali. Ada perusahaan yang kepengen service, welcome, dia langsung datang, timnya langsung memberikan solusi. Kadang-kadang yang datang adalah bertanya bukan hal yang mesin, karena adalah ketidaktahuan daripada operator atau staff production untuk menjalankan atau automation mesin tersebut. Nah, tetap diberikan, akhirnya menjadi sebuah customer engagement yang sebegitu kuat, dan sampai sekarang menjadi partner. Growth terus Pak, itu setiap tahun itu ada pameran, ada offline dan maupun pameran di exhibition di JCC dan macam-macam. Sampai sekarang offline tidak bisa semasif yang dilakukan sebelumnya, masih dengan prosedur COVID, tapi dengan online itu masih bisa diberikan guide kepada customer ya. Sebenarnya offline ini adalah, online ini adalah 60% sama dengan online, Bapak Ibu. Ya, cuman hanya secara kinestetik kita tidak bisa merasakan, secara bahasa tubuh kita tidak bisa merasakan pergerakan di lapangan. Secara visualisasi, auditori kita masih bisa melakukan atau merasakan hal yang sama. Impact-nya tidak besar sama sekali. Kalau kita memiliki produk dan service yang bagus, itu saya percaya, saya melihat data, saya melihat klien saya itu masih growth Pak. Ya, walaupun tidak secara masif, ada yang beberapa daerah growth, ada beberapa yang mulai terdepresiasi karena secara makroekonomi ya. Kemudian building trust. Setelah produk itu ada, ya saat ini pandemik yang memaksa ya, saya cek memaksa semua orang sudah masuk ke dalam digital marketing, digital business dan sebagainya. WFH ya, WFH sebenarnya beberapa perusahaan besar di Jakarta di milenial ini adalah lanjutan dari WFH, lanjutan WFH untuk COVID ini adalah sebelumnya
kita menghadapi milenial. Di era milenial mereka high mobile, kemudian teknologi tinggi, komunikasi via gadget dan macam-macam, itu sudah ada terjadi pergeseran terhadap beberapa perusahaan yang sudah menjalankan WFH ya. Nggak full lagi. Ya artinya yang penting KPI-nya dapat, yang penting adalah targetnya dapat, ya udah sama-sama win-win solusi seperti itu. Nah, point building trust yang kedua adalah produk kita harus easy to buy. Easy to buy itu artinya kita harus bukan hanya di offline, di channel-channel yang ada, tetapi di marketplace. Ya, Bapak Ibu bisa, penjualan bisa melalui marketplace, Tokopedia, kemudian di Shopee, Lazada, Bukalapak, dan macam-macam marketplace yang besar di Indonesia. Pembayaran bisa pakai OVO, bisa pakai transfer bank, tapi sekarang perusahaan yang menjual via marketplace maupun yang katakanlah kita channel untuk easy to buy-nya, untuk mempermudah customer mendapatkan produk kita, kita ada web sendiri yang sudah harus, perusahaan-perusahaan sudah harus memikirkan, yaitu adalah koneksi dengan payment gateway. Artinya mempermudah mereka membayar. Misalnya saya mau beli ini, tinggal klik produk langsung bayar. Nah, bayarnya ada beberapa versi. Di Indonesia tidak semuanya orang memiliki kartu kredit. Ya, ada yang senang pakai OVO, ada yang senang pakai pembayaran melalui elektronik, ya silakan seperti itu. Virtual account, ya BCA dan macam-macam silakan. Jadi Bapak Ibu saya saran untuk the next COVID ini, mulai sekarang web itu harus dilengkapi dengan fitur-fitur yang bagus, yang mempermudah easy bagi customer to buy, bagi customer mengetahui produk kita, know our product very well, dengan masuk di digital. Ya, digital itu masuk untuk distribusinya kita digital. Offline-nya tetap ada, Bapak Ibu tetap tingkatkan, ya, tapi digital marketplace, web dan sebagainya tetap Bapak Ibu sudah harus masuk. Kemudian masuk apalagi branding, sosial media paling murah sekarang Pak. Instagram, kita bisa Instastory itu sangat powerful sekali. Sekarang ini naik daun TikTok Pak, perlu nggak kita masuk TikTok juga nih Pak? TikTok itu sebenarnya kita bisa buat video secara fun ya. Fun yang lucu-lucu ya. Yang lucu-lucu fun. Itu bisa dimanfaatkan. Misalnya TikTok, boleh aja itu channel yang sangat bagus sekali ya. Sekarang memang penemuan TikTok ini sebenarnya dari China juga. Dari China sekarang. Teknologi sekarang TikTok sama Zoom ini sekarang udah mulai dominasi. Dan teknologi sebagian besar sudah yang sebelumnya di barat ini semua sudah ada ada 2 yang dari China ya. Ini luar biasa. TikTok boleh. TikTok itu ada the content creator. Ya dia mudah, kita bisa lucu-lucuan di sana dan kemudian kita bisa sambil promo produk kita. Nah, setelah TikTok apa yang kita bisa lakukan? TikTok itu kita bisa kaitkan dengan Instagram kita. Video-video di TikTok kita link aja di Instagram sehingga nanti orang melihat bahwa sekarang saat ini adalah produk atau komunikasi, walaupun ya kita menjual sesuatu itu harus ada skrip yang bagus, copywriting yang bagus, ya seperti yang copywriting ini saya sangat setuju sekali karena kita tidak ketemu langsung secara live, ya, secara kinestetik, secara verbal. Namun kita perlu copywriting yang bagus. Nah ini saya sarankan kepada Bapak Ibu semuanya, ini copywriting itu harus diikuti ini. Karena copywriting saya merasakan sendiri, saya jualan, klien saya jualan, dan kemudian saya bagaimana copywriting yang bagus itu dia akan menjual sendiri. Nah kebetulan Pak, minggu depan Connectpedia ini punya webinar khusus copywriting Pak Sian. Nah, luar biasa itu. Buat teman-teman yang bertanya untuk sesi siang hari ini yang beruntung akan dapat tiket webinar untuk minggu depan. WhatsApp Copywriting Teknik Pak, tanggal 13 Mei. Nah silakan rekan-rekan yang belum bertanya di chat, ini ada beberapa masuk chat Pak, nanti kita bahas di Q&A session ya Pak Sian ya. Ini luar biasa. Ya saya selesaikan dulu karena ini ada 4-5 yang ini adalah the total reform for your company. Ya, total reform. Ya, ini artinya kalau tidak melakukan reformasi Bapak Ibu akan merasakan seperti terpaan angin topan yang akarnya tidak siap, maka perusahaan akan jatuh seperti itu. Ya, yang saya bukan menakuti, tapi memang saya kan pantau di seluruh Indonesia, ada beberapa teman saya yang partnership dari hukum dan research dan sebagainya, yang masuk PKPU juga mulai banyak ini. Artinya mereka yang secara struktur dasar itu tidak kuat.
Struktur dasar kuat, no problem. Tidak over investasi, tidak salah direction investasi, itu adalah masih aman-aman aja, Pak. Malah ada satu yang di Bekasi yang supplier dia warehouse-nya sama di Bekasi, tapi license office-nya atau dia kantor pusat di Singapura yang saya ceritakan di supply mesin, ya sanggup tahan, gak ada masalah, di keep small, keep beautiful, SDM-nya diperkuat, SDM-nya di-upgrade secara terus-menerus, SDM banyak, ya kalau tidak produktif, tidak inovatif, tidak bisa agility juga problem dan menjadi beban perusahaan saat ini. Kita harus dituntut untuk lebih manuver, karena ya kita sudah, digital ini membuat kita ini menjadi serba kencang. Apa yang kita lakukan pada saat kita cerita saat ini ya Pak Sandi ya, orang sudah melihat, mendengar, dalam 1 jam kemudian sudah ada melakukan hal yang sama yang kita lakukan seperti itu. Seperti Instagram Live, banyak melakukan Instagram Live. Ya, nah, jadi building image itu sangat penting sekali supaya nanti orang akan tahu, ya orang akan tahu pelayanan kita, orang akan tahu. Seperti yang saya lanjut kepada building image yang dilakukan oleh perusahaan Indotex itu, supply mesin adalah, dia building image adalah bagaimana service yang bagus Pak, sehingga kalau saya sebagai perusahaan besar, saya beli mesin dari perusahaan tersebut, saya nyaman. Karena yang paling ditakuti adalah setelah mesin dibeli dan kemudian tidak dilakukan service, itu the problem. Nah, jadi after sale service itu, dan konteks daripada sales itu penting ya. Easy to buy masuk ke offline dan online ya. Saya cerita sedikit Instagram. Instagram itu bisa kita post ya, namun post yang menarik sekali. Ya, ada menarik sekali, Bapak Ibu bisa offering produk dan jasa. Ya, kita harus lakukan sesuatu, bukan harus berdiam. Ya, banyak yang tidak tahu, tapi kita harus lakukan sesuatu. Boleh bertanya, tidak ada yang salah. Bertanya kepada yang pakarnya, atau ikut seminar, ikut webinar, atau mungkin bertanya kepada teman-teman yang sudah ada pengalaman. Whatever, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus change. Dan ini adalah menjadi SOP, prosedural bagi perusahaan untuk melakukan branding, communicating to our customer. Seperti itu ya. Instagram ada Insta Story, ada Instagram Live dan sebagainya, ada video di dalam Instagram dan macam-macam yang kita bisa creating. Semua itu adalah untuk branding. Dan Facebook juga sama. Itu yang free. Kalau yang mau berbayar ada juga ya. Ada juga bisa kita segmented berdasarkan demografi, psikografi dan macam-macam ya. Nah, kemudian masuk ke attracting. Nah, begitu masuk ke diferensiasi easy to buy, macam-macam, ya kita bisa product development. Bapak Ibu harus lakukan. Nah, ada 3 sebenarnya strategi yang bisa kita lakukan ya. Nah, 3 strategi. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu produk yang saat ini masih laku, masih diterima market, tetapi Bapak Ibu sudah harus memikirkan 2 step ke depan. 1 step adalah produk yang setengah tahun atau 3 bulan, apalagi yang bisa diluncurkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan customer yang relevan dengan situasi pandemik saat ini. Itu the first step. Jangan mengharapkan produk yang sama kita lakukan secara terus-menerus. Nah, produk bisa ditambah dengan packaging, service, atau macam-macam. Ya, seperti misalnya, biasanya saya jumpa klien itu offline. Nah, online saya lebih berikan tambahan seperti fleksibel. Ini juga Pak Sandi mungkin lakukan ya, flexible time, ya, kemudian waktu bisa lebih banyak yang diberikan supaya customer more happy untuk sama-sama kita bisa lewati pandemik ini. Sama juga kita bisa di perusahaan bisa lakukan macam-macam ya, macam-macam seperti service melalui online ya atau Zoom dan sebagainya supaya customer merasa lebih happy dan ada keep in touch yang sebelumnya ada offline ini menjadi online ya. Product development ada 3 ya. Yang pertama adalah saat ini, yang kedua adalah 3 bulan produk apa yang Bapak atau Ibu akan luncurkan, baik itu adalah kombinasi inovasi dan macam-macam untuk dapat bertahan setidaknya ya. Kalau kita tidak growth ini kita bisa bertahan supaya cash flow perusahaan itu masuk. Ya. Kemudian yang ketiga adalah after COVID ini, apa yang kita bisa bicarakan? Nah, itu Pak. Clue-nya sederhana. Clue-nya sederhana. Kita tinggal contoh, Pak, apa yang terjadi di Korea sama China. Semua yang diikuti adalah prosedur COVID. Saya sudah bisa bayangkan. Ya, Bapak Ibu juga bisa bayangkan. Nanti mau makan di restoran, pasti jaraknya agak renggang.
ya. Dan kemudian tempat duduknya yang sebelumnya bisa rapat-rapatan, itu kita sudah membutuhkan space chair yang spesial. Dan untuk meyakinkan customer yang ingin makan atau berbelanja di tempat restoran Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa di perusahaan atau rumah makan atau restoran Bapak Ibu sudah melakukan prosedur COVID yang benar. Misalnya setiap berapa lama di cleaning dengan desinfektan, ya, untuk mencegah penularan atau perpindahan dari COVID ini. Dari segi waitersnya ada pakai sarung tangan, yang setelah sarung tangan bagaimana dia menyajikan, bagaimana dia menggunakan masker, semuanya itu adalah prosedur COVID. Saya sudah bisa membaikkan itu yang ditunjukkan ya Pak ya kepada publik. Pasti ya. Itu adalah the way of we are starting to building the brand, ya, building the strong brand. Product branding sama tahu nanti akan menjadi masa pembicaraan. Oh, saya makan di sini luar biasa, saya di trade dengan sangat bagus sekali dan healthy prosedur, sehingga saya merasa nyaman waktu saya makan. Apakah itu di barbershop juga sama, barbershop nanti prosedur ini kita udah ada beberapa teman kita udah yang nggak ke barbershop udah lama ini Pak, ada yang sendiri, ada yang lakukan seperti itu. Rambutnya udah mulai panjang ya Pak ya? Udah mulai panjang, ada yang gondrong, ada yang udah mulai bisa diikat. Rambut saya pendek. Malah hilang rambut saya ini, Pak. Karena mikirkan Bapak Ibu semuanya ya. Do the best ya untuk kita semuanya. So itu ya. Dan kemudian kalau kita mau maju lagi adalah ekspansi dengan prosedur yang ketat. Ini dikaitkan dengan financial management yang kuat dari segi distribusi dan macam-macam, itu harus terkontrol ya. Oke.